Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini masih berdoa? Oh tentu saja, masa orang Kristen gak berdoa? Mungkin itu jawaban otomatis yang keluar dari bibir kita. Yang menjadi masalah, apakah isi doa kita? Mari bersama-sama kita membaca Filipi pasalnya yang pertama, ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Paulus mengajarkan kepada kita tentang satu konsep doa yang indah. Di dalam hatinya dia begitu mengasihi jemaat di Filipi. Kita bisa membaca di ayat yang ke-7, di tengah-tengah kondisi yang dialaminya jauh dari orang yang dilayani, karena memang menurut tafsiran Paulus sedang berada di dalam penjara ketika menuliskan surat ini. Paulus menaikkan doanya untuk jemaat di Filipi. Walaupun fisiknya tidak bisa hadir, tetapi Paulus menjangkau jemaat Filipi dengan doa. Di dalam doanya Paulus merindukan hal yang seharusnya menjadi penting juga buat setiap kita orang percaya. Bukan hanya supaya kebutuhan jemaat di Filipi itu terpenuhi, atau supaya jemaat di Filipi mengingat Paulus terus. Bukan. Dia berdoa supaya jemaat di Filipi kasihnya makin melimpah, dan itu juga diiringi dengan pengetahuan, pemahaman iman yang benar, sehingga mereka benar-benar dapat memilih apa yang baik. Baik sesuai dengan apa yang Tuhan mau, yaitu menjadi orang-orang yang tidak bercacat sampai menjelang kedatangan Kristus. Di dalam doanya, Paulus juga rindu supaya jemaat di Filipi penuh dengan kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, supaya pada akhirnya mereka juga memuliakan dan memuji Allah. Doa yang sangat indah, bukan? Dan inilah memang yang ingin dinyatakan Tuhan di dalam kehidupan setiap anak-anaknya. Hari ini, mari kita bersama-sama juga mengevaluasi kehidupan doa kita, terutama dalam masa pandemi ini. Pokok doa apakah yang memenuhi daftar doa kita? Apakah selama ini kita memenuhi doa-doa kita dengan permohonan supaya kita diberikan kesehatan? Itu baik. Tetapi pernahkah kita juga meminta supaya Tuhan juga memberikan kesehatan rohani kepada kita? Kesehatan rohani juga bagi orang-orang yang kita kenal. Pernahkah kita berdoa supaya setiap orang yang kita kenal juga boleh memiliki kasih yang makin melimpah dan pengetahuan yang benar, sehingga mereka dapat menentukan sikap di dalam menghadapi pilihan-pilihan hidup yang semakin tidak mudah saat ini? Dan pernahkah kita berdoa supaya hidup kita semakin dikuduskan, dan saatnya nanti ketika kita berjumpa muka dengan muka bersama dengan Kristus, kita didapati tidak bercacat. Dan saat ini ketika Tuhan mengizinkan kita menikmati hari-hari kita di dunia ini, kita menjadi orang-orang yang menghasilkan buah kebenaran. Biarlah firman Tuhan hari ini meneguhkan setiap kita. Sungguh kita boleh bertekun di dalam kehidupan doa yang bukan hanya berpusat kepada diri sendiri, tetapi kita juga boleh menjadi orang-orang yang berdoa untuk kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh belajar dari kehidupan doa Paulus kepada jemaat di Filipi. Tuhan juga menolong kami supaya saat ini pun ketika kami mengingat saudara-saudara kami, atau bahkan kami berdoa untuk diri kami sendiri, kami tidak disibukkan dengan pokok-pokok doa kami pribadi saja, tetapi kami juga terus rindu berdoa hal yang seharusnya paling utama, yaitu kasih kami makin melimpah, dan supaya pengenalan kami akan Engkau semakin bertambah, sehingga di tengah-tengah begitu banyaknya pilihan yang ditawarkan oleh dunia ini, Tuhan, kami boleh memilih yang terbaik di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami